Assalamualaikum para sahabat. Kita sekarang ada di Demak, di tempat di mana dulu Raden Patah berkuasa. Bangunan yang dari tadi kita lihat adalah suatu bentuk bangunan dari kayu jati di dalam Masjid Demak. Indah sekali dengan berkaca warna-warni. Kurang lengkap kita membicarakan Demak, Raden Patah kalau kita tidak membicarakan Masjid Demak. Inilah Masjid Demak. Pada tahun 1800 belum ada menara untuk azan. Kalau ini bentuknya sudah ada menara untuk azan dari struktur besi, rangka besi yang dibangun pada zaman Belanda. Kalau ini renovasi pada zaman modern dengan dana bantuan dari OKI, Organisasi Konferensi Islam. Para ahli mengatakan bahwa Masjid Demak lah yang merupakan masjid asli Indonesia dengan atap berbentuk 3 tingkat. Inilah kondisi zaman sekarang sewaktu kami datang ke sana. Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Raden Patah dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya dan kemudian dinikahkan dengan putri sang guru yang bernama Dewi Murtosimah. Sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama, Raden Patah berperan penting dalam mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Ini adalah tempat wudhu kuno yang dimodernisir, bukan ada di belakang masjid tapi di depan masjid. Kita lanjutkan, asal-usul dan nasab. Historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Patah, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451 Masehi. Sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Raja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1474 sampai dengan 1478 Masehi. Di sebelah masjid ada museum, namun waktu kami datang karena sudah kesorean sudah tutup. Jadi kita hanya melihat koleksi yang ada di luar museum. Kita lanjutkan lagi. Namun, karena dalam banyak sumber disebutkan bahwa Brawijaya yang menjadi ayah Raden Patah itu menikahi putri Campa bernama Darawati, tidak diragukan lagi yang dimaksud Brawijaya itu adalah Sri Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai dengan 1451 Masehi. Yang menggunakan gelar Abhiseka Wijaya Parakrama Wardana yang saat mangkat dikebumikan di Kertawijayapura. Kita lihat dulu video di atas. Ini mihrab masjid dibangun 1479 Masehi. Dan ini gentong-gentong peninggalan dinasti Ming, ada 3 buah di museum. Inilah 4 tiang utama penyangga masjid dari kayu jati yang bertuliskan 4 tokoh Wali Songo. Ini mihrab yang ada gambarnya di museum yang sudah sangat tua bergambar kura-kura. Maka Brawijaya ada di video kita mengenai bukti-bukti komunitas Islam masa lalu di Kerajaan Majapahit. Kita lanjutkan, sejumlah silsilah yang disusun oleh keturunan Aryo Damar Adipati Palembang tegas menyebutkan nama Prabu Kertawijaya sebagai ayah dari Aryo Damar dan sekaligus Raden Patah. Menurut Babat Tanah Jawi,
Raden Patah lahir dari seorang perempuan Cina yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Karena permaisuri Prabu Brawijaya yang berasal dari Campah sangat cemburu dengan perempuan Cina yang dikisahkan sehari bisa berganti rupa 3 kali itu, maka selir yang dalam keadaan hamil itu dihadiahkan kepada putra sulungnya, Aryo Damar, yang menjadi Raja Palembang. Kita lihat dulu di atas. Inilah raja-raja Kesultanan Bintoro Demak. Menurut serat Kandaning Ringgit Purwa, pupuh 400-401, langgam Asmaradana, asal-usul Raden Patah sebagai putra Prabu Brawijaya dengan selir Cina itu dituturkan sebagai berikut. Aryo Damar memenuhi panggilan raja dan saat menghadap, Sri Prabu bersabda, "Wahai Aryo Damar, cepat bawalah istriku asal Cina yang lagi hamil ini ke Palembang. Jika sudah melahirkan anakku, terserah sekehendakmu, Damar." Putri Cina dikisahkan memilih kapal beserta isinya. Aryo Damar buru-buru naik kapal bersama-sama dengan ibunya, Ni Indang, beserta uaknya berlayar dikawal para Duru Wiksa. Sudah banyak orang beragama Buddha, Hindu-Buddha yang masuk Islam. Banyak Maulana yang datang dari berbagai negeri tinggal di negeri Jawa mencari penghidupan. Prabu Brawijaya tahu bahwa istrinya yang hamil telah sampai di Palembang dan melahirkan putra yang tampan bercahaya seperti bintang yang dinamai Raden Patah, yang sangat suka kepada agama. Putri Cina itu lalu dinikahi oleh Aryo Damar, melahirkan seorang putra yang dinamai Raden Kuset. Menurut carita Purwaka Carubanagari, nama asli selir Cina Prabu Brawijaya itu adalah Xiu Banci. Ia putri hasil perkawinan Tan Gohwat dengan Xiu Teyo, penduduk muslim Cina asal Gresik. Tan Gohwat adalah seorang saudagar dan juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tome Pires dalam Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Paterodin adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah di Gresik. Catatan carita Purwaka Carubanagari yang menyatakan bahwa ibu Raden Patah adalah anak perempuan Tan Gohwat, seorang muslim Cina asal Gresik, bersesuaian dengan kesaksian Tome Pires, pengelana Portugis masa lalu yang datang ke Jawa pada masa kebangkitan Demak menuju kebesaran, yaitu pada tahun 1512 sampai dengan 1514 ketika Adipati Unus berkuasa. Pandangan yang menyatakan bahwa kakek Raden Patah yang bernama Tan Gohwat yang masyhur disebut Juragan Bantong sebagai orang keturunan rendah asal Gresik kiranya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada awal abad ke-16 yang menempatkan penduduk pribumi sebagai orang mulia atau Wang Yukti, dan sebaliknya menempatkan penduduk asing dan keturunannya sebagai orang rendah sederajat pelayan atau Wang Kilalan, sebagaimana tercatat pada Prasasti Sangguran. Dan jika penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu, sebagaimana tatanan sosial kemasyarakatan era Majapahit, digolongkan sebagai kaum Mlekca yang kedudukannya di bawah golongan Candala, yaitu 2 tingkat di bawah golongan Sudra, kasta Hindu yang paling rendah. Sumber sejarah berdasarkan buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Sampai ketemu di tempat wisata lainnya, sahabat.